Nabi SAW. Nabi bersabda, diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Amr bin As. Ini kuburannya di Mesir, kuburannya Abdullah bin Amr. Ada masjidnya besar. Annahu qal ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ar-rahimun, orang yang punya sifat belas kasih. Kalau kamu punya sifat belas kasih, suka membantu, suka menolong, suka berkorban, suka menyayangi siapapun, yarhamuhumur rahman, akan disayangi oleh Allah Maha Ar-Rahman. Ini lafal hadis ini menunjukkan betapa mutlak, betapa absolutnya asma Allah yang namanya Ar-Rahman. Ar-Rahman itu artinya, ya saya sering menerangkan, gak apa-apa diulangi lagi. Ar-Rahman itu artinya rahmat Allah fid dunya wal akhirah. Rahmat Allah fi kafati khalqih. Semua makhluknya itu bisa hidup, bisa hidup ini, bisa ada ini kan rahmatnya. Semua, gak pandang bulu. Manusia yang muslim, yang non muslim, iblis, setan yang kurang ajar dapat rahmatnya. Tumbuh-tumbuhan, gunung, laut, langit, semua dapat rahmatnya. Satu detik saja rahmatnya Allah berhenti, alam ini akan berantakan tuh, hancur. Nah, beda dengan Rahim. Kalau Rahim, rahmatnya Allah diberikan kepada orang mukmin yang baik-baik saja. Kalau kamu dapat nggak? Dapat rahmatnya Rahim nggak kamu? Dapat nggak? Berarti orang mukmin baik kamu ini, orang baik-baik ya. Masya Allah. Maunya baik-baik. Kalau orang mukmin dapat rahmatnya berapa jadi? 2. Rahmat dari Rahman, rahmatan ammah. Rahmat dari Rahim, rahmatan jawab, rahmatan khosoh. Kalau rahmat dari Rahman, rahmatan rahmat dari Rahim, rahmatan khosoh. Semua kita ini kesana kemari, melek atau tidur, kemanapun kita selalu dirahmati Allah. Kalau tanpa rahmat Allah sudah nggak hidup kita ini, atau dunia udah berantakan, udah berantem itu apa namanya, berbenturan planet-planet itu. Paham betul? Wah, nggak karu-karuan, sudah matahari nabrak bulan nabrak planet ini, nggak karu-karuan lah. Kalau tanpa rahmatnya Allah. Kamu tidur ya dimasukin kala jengking atau kecoak masuk ke hidung, masuk ke telinga. Apalagi kalau mulutnya mangap, masuk lagi tikus. Wah, kalau gak rahmatnya Allah, coba bayangin, kamu tidur apa sadar? Kalau kamu apa sadar, kenapa semut gak masuk? Semut kan banyak nih, kenapa gak masuk? Rahmatnya Allah. Apalagi kalau perempuan, wah, kalau gak rapat-rapat semut masuk semua. Tapi kan rahmatnya Allah, jadi dijaga semua itu. Kadang-kadang kita kemasukan semut, kadang-kadang kan, ya, padahal kita setiap hari tidur ada semut, ada kecoak, ada namanya Allah semua. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah, kasihanilah makhluk yang ada di bumi, nanti akan sayang kepadamu makhluk yang ada di langit. Kalau kamu menyayangi sesama manusia, menyayangi binatang, menyayangi lingkungan, maka malaikat yang ada di langit akan menyayangi kamu. Lingkungan juga harus disayangi. Jangan sampai merusak lingkungan. Kalau hutan dipotong semua mengakibatkan longsor, banjir, cuaca nggak karu-karuan. Di sini hujan, di sana panas, sini hujan. Itu akibat hutan gundul, akibat dulu zaman dulu Orde Baru terutama jor-joran, hutan dipotongin, ditebangin, ya, kayunya besar-besar dijual, dah kita sudah nggak bagian.
Dari 124.000 hektar tinggal 40 hektar. Itu untuk menanam kembali butuh waktu 50 tahun. Dulu Tegori dijualin kayunya. Ya kamu nggak kebagian. Kamu orang kampung, itu desa nggak ngerti apa-apa. Nggak kebagian kamu. Saya aja nggak kebagian apa di kamu. Ya. Bob Hasan, yang ketua asosiasi kayu. Jadi lingkungan pun harus kita sayangi. Nambang batu bara, ada yang dari Kalimantan mana? Tahu kan nambang batu bara? Itu juga harus kalau sudah ditambang harus diuruk lagi atau harus dikasih air minimal. Jadi balong, jadi kolam, jadi danau. Nah, kalau batu bara diambil terus ditinggal begitu saja menjadi lubang besar. Itu juga dosa, merusak ekosistem bumi. Lingkungan harus dijaga, lingkungan ini. Akibat di puncak banyak rumah, maka banjirnya sampai ke Jakarta. Itu akibat di puncaknya banyak rumah. Coba kalau di puncaknya hutan, air datang ke sini nggak sampai menjadi banjir, enggak. Karena tidak ada hutan, tidak ada pohon, ya sedikit pohonnya maksudnya. Maka hujan di Bogor, air langsung lari ke Jakarta Utara terutama. Kalau Ciganjur nggak pernah banjir Ciganjur. Banjir enggak, longsor enggak kalau Ciganjur itu. Hebat nggak? Kalau yang mudah banjir Tanjung Priuk, Cilitan sudah di sungai ya, Cilitan suka banjir itu. Kemang aja rumah mewah-mewah banjir, kalau Ciganjur enggak. Karena Ciganjur itu gunung bukan, di bawah bukan, sedang. Wal makna ar-rahimuna liman fil ardi min adamiyyin wa hayawan lam yu'mar biqatlihi bil ihsan ilaihim yahsinur rahmanu ilaihim. Orang yang belas kasih kepada seluruh yang ada di bumi. Kita belas kasih sayang pada yang ada di bumi, baik itu adamiyyin manusia atau binatang ya, yang tidak diperintah untuk menyembelihnya. Paham enggak? Kalau ayam gimana? Kalau kambing, kerbau, sapi gimana? Boleh disembelih, boleh enggak disembelih? Oh iya, kau makannya ayam daging boleh disembelih. Tak itu pun ada cara tata krama memotongnya. Motongnya itu jangan sebelum dipotong sudah ada suara pisau diasah. Kambingnya kasihan. Karena kalau mau ngasah pisau jangan dengar kambing, karena jauh. Kalau mau nyembelih pisau yang tajam, terus dibaringkan pelan-pelan. Kira-kira satu kali potong sudah langsung putus. Kalau ladingnya nggak tajam, menyiksa kambingnya, sembelihnya itu atau ayam itu. Itu cara kita menghormati, mengasihi hayawan yang boleh disembelih. Sekarang kalau hayawan nggak boleh disembelih, kucing harus dikasih sayang nggak? Harus kasihani kucing. Ada seorang perempuan nanti besok masuk neraka, bukan punya dosa apa, satu aja dosanya. Dia mengurung kucing nggak dikasih sampai mati. Itu perempuan itu walaupun ahli sholat masuk neraka nanti, walaupun ahli sholat, ahli ibadah, hanya gara dosa mengurung kucing nggak dikasih makan. Makanya binatang yang boleh disembelih, nyembelihnya harus dengan rasa kasih sayang, walaupun nyembelih dengan nyembelih kasih sayang. Harus dikasih sayang walaupun nyembelih, ada caranya lah. Binatang yang tidak boleh dimakan juga harus kita kasih, kecuali binatang yang berbahaya. Ular boleh dibunuh, apalagi ya kalajengking harus dibunuh. Ketika kita ihram haji, tidak boleh membunuh binatang. Nyamuk atau semut nggak boleh, kecuali kalau membahayakan. Ada ular, ada kalajengking boleh, walaupun lagi ihram boleh membunuh kalajengking. Jadi kalau semut nggak boleh, semut apa lalat apa.
Kalau kamu berbuat baik dengan apa yang makhluknya di atas bumi, ya yuhsin rahman alaihim, maka kamu akan diberi diberi kebaikan oleh Allah, oleh Allah. Irhamu man tastati'una an tarhamu min asnafi makhluqati ta'ala walau ghairu aqilin bisyafaqati alaihim wa du'aikum lahum birrahmatil maghfirah yarhamkumul malaikat wa yarhamul malaikah wa marhamtahu ammatan ahli sama'i lilladzina hum akthar min ahli ardi. Kasihanilah, sayangilah semampu kamu, semampu kamu, seoptimal mampunya lah. Kamu mengasihi asnafi makhluqati, semua makhluknya Allah yang ada di bumi. Walau ghairu aqil, walaupun makhluknya tidak punya akal, yang punya akal cuma manusia kan. Walaupun akil harus disayangi. Bisyafaqati, dengan sayang, dengan belas kasih, dengan santun, alaihim, kepada mereka itu, wa du'aikum, dan kamu cuma mendoakan juga lahum, untuk mereka, birrahmati wal maghfirah, mendoakan dengan rahmat dan maghfirah, yarhamkumul malaikah, maka malaikat akan belas kasih kepada kamu sekalian. Dan rahmatnya ahli sama itu penduduk langit itu semua akan merahmati kamu, dan penduduk langit itu lebih banyak daripada penduduk bumi. Malaikat tuh jutaan, malaikat lebih banyak dari penduduk bumi. Tapi malaikat itu makhluk yang bersifat nurani. Bersifat apa? Nurani. Bersifat nuri, cahaya. Malaikat itu bersifat cahaya, maka kita nggak bisa melihat, nggak bisa bertemu, nggak bisa bertatap muka, tapi harus percaya bahwa ada namanya malaikat. Harus percaya. Dan kita nggak bisa lihat karena makhluk yang bersifat nuroniyun, bersifat nur, bersifat cahaya, tidak punya fisik, nggak punya materi kayak kita. Kalau kita punya fisik, dibikin dari tanah. Nah, kalau malaikat nggak punya fisik, kita pun punya nur, kita punya nurani nggak? Ya punya, yaitu yang ada dalam kalbu kita, itu nurani. Jadi kita ini ya ada malaikatnya, ya ada binatangnya di diri kita ini. Kalau kamu lagi makan, itu lagi jadi binatang itu. Jadi apa bedanya kamu makan dengan kucing makan? Kamu makan sebenarnya ada kucing makan, beda nggak? Ada bedanya nggak? Nggak ada beda, sama-sama makan. Sudah makan lari ke WC, beol. Apa bedanya dengan ayam? Ayam kalau udah makan kan terus nembelek. Apa beda nggak? Beda nggak? Nggak beda nggak. Kalau malam tidur, sama binatang juga tidur. Nah kecuali kelawar ya, kalau kelawar tidurnya siang, kalau malam keluar. Walhasil yang bersifat fisik ini sama dengan binatang yang lain kita ini. Yang membedakan antara kita dan binatang adalah yang non fisik. Apa? Akal, perasaan dalam hati, rasa sayang, rasa marah, rasa ridho, rasa takwa, rasa ihsan, rasa baik, itu nggak ada dalam binatang. Ada tapi bersifat insting kalau binatang itu. Binatang ada kasih sayang. Binatang induk kasih pada anaknya, kasih sayang nggak? Tapi sayangnya ibu binatang pada anaknya hanya bersifat tabi'i, bersifat insting, tidak berkembang. Begitu dia dulu sampai sekarang begitu saja. Kalau manusia enggak. Kalau manusia ini makhluk yang berbudaya, maka ketika menyayangi pun enggak sama, bahkan bisa naik turun. Syukur-syukur bisa naik. Cara menyayangi kita dengan yang lain berbeda-beda dan berkembang. Kita menyayangi ayam, menyayangi kambing, menyayangi kerbau, berkembang. Sapi apalagi, wah kalau di Australia, di New Zealand, sapi itu dikasih rumput yang paling bagus, kasih apa jagung ya, jagung pakan yang paling malah lebih baik
makannya sapi New Zealand, Australia daripada makannya kamu malah. Kalau kamu ikan asin udah bau-bau dimakan. Wah, kalau di New Zealand tuh sapi dimanja betul. Supaya apa? Susunya baik, dagingnya baik, susunya dibikin keju. Ngerti keju? Dibikin butter itu. Enak dimakan karena berkualitas. Itu cara menyayangi binatang ternak. Jadi orang Australia, orang New Zealand itu berternak sapi sangat-sangat tinggi, sangat bermodal, biayanya tinggi. Nah, kita di sini yang punya sapi dibiarkan aja sebenarnya. Apalagi kerbau, insya Allah. Kerbau itu binatang yang paling kotor, kerbau itu. Coba aja lihat kandang kerbau, kotor enggak? Lebih kotor daripada kandang sapi. Orang kerbau itu, najisnya besar, nanti didudukin. Kerbau yang paling. Jadi kamu suka makan dengan kerbau? Suka? Suka tidak? Suka makan dengan kerbau enggak? Padahal padahal binatang paling kotor. Suka? Alah. Wala yajuzu li syakhsin ay yad'u lil muslimina bi ghafri jami'i dhunubihim aw yad'u li faqirin bi nahwi mi'ati dinarin wa laysa lahu jihatun yatasahhalu minha dhalik wa yaqulu hadha min ar-rahmah bil khalqi li'annahu mukhalifun li nusus asy-syara'. Tapi ini tidak boleh kamu atau kita semua memberi ampun kepada semua manusia. Ya Allah, mudah-mudahan semua manusia diampuni. Enggak boleh. Sebab dalam nas agama, ini menurut syariat tuh ya, dalam nas agama manusia ini ada yang diampuni, ada yang tidak diampuni. Kalau muslim kelakuannya apa jahat dan diampuni itu. Yaghfir may yasha wa yu'adzibu may yasha. Allah nanti di akhirat ada yang mengampuni, ada yang tidak mengampuni. Wa yu'adzibu. Jadi kalau kita ya Allah, mudah-mudahan semua manusia di muka bumi ini, termasuk Donald Trump, termasuk Benyamin Netanyahu, Netanyahu presiden Israel. Ya Allah, mudah-mudahan diampuni dosanya. Boleh enggak? Jawab boleh enggak? Enggak boleh. Kita paling mendoakan Allah lil muslimin wal muslimat wal mu'minin. Tidak, ya Allah, semua manusia di muka bumi ini, Donald Trump ya Allah mudah diampuni. Siapa? Bintang film yang suka Madonna ya, apa namanya? Madonna. Siapa? Maradona ya? Apa Maradona? Bintang film yang suka siapa? Madonna ya? Ah, ya, mau diampuni, semua diminta yang ampun semua, nggak boleh itu, nggak boleh. Kenapa? Karena mukhalifun linususyis syara', itu bertentangan dengan nas syara'. Ru'yal Ghazali fin naum. Imam Ghazali setelah wafat ada yang memimpikan muridnya apa temannya lah, mimpi jumpa Imam Ghazali. Sudah wafat Imam Ghazalinya. Imam Ghazali itu nama lengkapnya siapa? Abu Hamid Muhammad bin Muhammad At-Tusi Al-Ghazali. Lahir tahun 450, wafatnya tahun 505 Hijriyah. Imam Ghazali muridnya Imam Abdul Malik Al-Juwaini atau Imamul Haramain. Itu gurunya Ghazali. Tapi mohon maaf, kalah. Masih pintar muridnya daripada gurunya. Mudah-mudahan kamu ada yang ngalahkan saya, mudah-mudahan nanti. Amen. Betul, silakan. Silakan kamu jadi orang yang lebih dari saya, lebih dari saya. Imam Ghazali lebih pintar daripada gurunya. Malah ketika masih hidup, Imam Ghazali sudah melebihi gurunya. Masih hidup tuh. Apalagi sudah wafatnya Imam Haramain, ya gantinya Imam Ghazali menjadi rektor Universitas An-Nizamiyah. Kenapa An-Nizamiyah? Karena gubernurnya namanya Nizamul Mulk. Siapa namanya? Nizamul Mulk. Yang pertama kali mengadakan Maulid Nabi besar-besaran.
Nizamul Mulki, maka universitas namanya An-Nizamiyah. Imam Ghazali setelah wafat ada yang mimpi ketemu. Faqila lahu ma fa'alallahu bika ya Imam Ghazali. Gimana ceritanya kamu Anda sudah meninggal, gimana ceritanya di sana? Enak apa ora ini? Enak apa enggak Anda di sana nih? Gitu ceritanya. Jadi orang yang mimpi tanya, Imam Ghazali, Anda di sana gimana? Di akhirat ini, di sana di kuburan gimana lah? Faqala auqafani baina yadayhi, kata Imam Ghazali, Allah menyetop saya atau menghentikan saya di depannya. Wa qala li, Allah berkata kepada saya, bima qaddamta alayya fasirta adhkur amali, fasirta adhkur amali. Allah tanya, kamu bawa apa? Bawa bekal apa kamu ini? Mati ini. Imam Ghazali kemudian menghitung amal-amalnya. Saya sholat malam, sholat sunnah, saya puasa fardu, puasa sunnah, saya haji dan umroh, saya baca Quran, saya ngarang dan semuanya lah. Walhasil saya mengajar, disebut semua amalnya Kak Imam Ghazali. Dijawab, lam aqbalha, saya tidak menerima amal kamu. Kata Allah, amal kamu tidak saya terima. Imam Ghazali apalagi kamu nih, Imam Ghazali ceritanya nih. Wa inna ma qabiltu mink dzata yaumin nazalat dzubabatun ala madadi qalamik litashraba minhu wa anta taktubu fatarakta alkitabah hatta akhadhat hadzaha rahmatan biha. Yang saya terima amalmu Ghazali, kata Allah, satu, suatu hari kamu sedang ngarang, nulis, pakainya tinta yang apa? Bukan kayak tinta sekarang, bukan kayak pulpen, yang gitu ya, dicelup, ditulis. Suatu ketika kamu lagi nulis, ada lalat minum tinta yang ada di penanya itu. Imam Ghazali berhenti. Nggak jadi nulis, nggak bergerak karena berhenti, membiarkan lalat minum tinta yang ada di penanya itu. Itu yang saya terima, kata Allah. Itu amal kamu yang saya terima. Kenapa? Karena ketika melakukan itu adalah lillahi, ikhlas, tidak ada tendensi apa-apa, karena memberi rahmat kepada dzubabah, kepada lalat. Kamu sholat supaya dipuji, kamu baca Quran supaya pamer, kamu cari ilmu supaya pinter, kalau pinter jadi pejabat, gitu kan? Lillahi ta'ala enggak gitu? Lillahi ta'ala enggak? Tapi Imam Ghazali membiarkan lalat minum dari tinta yang ada di penanya itu dengan sendirinya, otomatis ikhlas, jadi otomatis. Lah pamer pada siapa? Enggak ada orang-orang. Pamer sama siapa? Punya tendensi apa? Tidak ada pamer apa-apa kecuali lillahi ta'ala rahmatan biha, mengasihi lalat itu. Lah, amal yang sekecil itu tapi lillahi ta'ala, itulah yang diterima oleh Allah. Kemudian amal kecil itu narik amal yang besar-besar. Paham betul? Ya, kalau kamu nggak pernah amal yang ikhlas sama sekali, walaupun banyak amalnya ditolak itu. Kalau nggak ikhlas sama sekali, kalau ada ikhlasnya, itu ketarik dengan yang ikhlas. Oleh karena itu, kalau kamu nanti jadi orang, ya jadi orang punya, bukan hanya zakat, bukan hanya yang wajib, tapi kamu selalu ngasih fakir miskin atau anak yatim, tapi jangan ada yang tahu. Jangan ada yang tahu, walaupun kecil. Walaupun cuma Rp5.000 atau Rp2.000, tapi jangan ada yang tahu. Yang zakat tahu, yang zakat, kamu bayar zakat, orang tahu semua kan? Wah, bayar zakat nih, bagi-bagi, tahu semua. Nggak apa-apa. Tapi kamu ada sedekah yang orang tidak tahu. Kamu sholat 5 waktu kan orang tahu semua. Adzan berangkat ke masjid, orang tahu semua. Tapi kamu harus ada sholat yang orang tidak tahu. Apa sholat? Tahajud, qiyamul lail. Dan kalau jangan ceritakan pagi, ceritakan tadi malam saya tahajud jam 3.
Ya namanya pamer juga namanya. Atau WA ke temannya, ayo bangun sholat tahajud nih, saya lagi sholat nih. Wah. Kalau 5 waktu nggak apa-apa. Ayo rame, yang syiar. Azannya keras pakai sound system ya kan. Berangkat ke masjid rame, syiar itu. Agama Islam syiar. Agama Islam. 5 waktu, apalagi Jumatan, bludak, nggak apa-apa. Tapi perbuatlah, lakukanlah sholat yang tidak ada orang tahu, yaitu qiyamul fatahajjad bihi nafilatal lak. Sedekah harus ada yang sirri, sholat harus ada yang sirri, gitu loh. Makanya kalau puasa pasti lillahi ta'ala. Orang puasa itu pasti ya, cuma nggak ada siapa-siapa. Kamu nggak minum, kalau minum ya nggak puasa namanya. Kamu minum nggak kalau ada orang? Nggak ada orang. Kamu minum nggak? Minum nggak? Siapa yang pernah minum? Coba angkat tangan. Siapa yang pernah minum? Nggak ada orang-orang minum, siapa? Kita ini kalau puasa nggak minum, nggak makan, padahal nggak ada. Kalau mau minum bisa nggak? Kalau mau minum bisa nggak? Bisa, tapi nggak minum. Itu berarti kita lillahi, berarti puasa. Lah kalau minum ya nggak puasa. Maka puasa itu pahalanya kata Allah nanti dari saya sendiri. Pahalanya orang puasa itu anak zibih, saya akan memberikan pahalanya, bukan malaikat, saya sendiri nanti saya simpan pahalanya. Karena orang puasa itu pasti lillahi ta'ala. Orang puasa pasti lillahi ta'ala. Kalau orang bunuh diri lillahi ta'ala enggak itu? Ajaran Islam itu ya, walaupun ada perintah perang, ketika jihad ada perintah perang, tapi perintah perang itu supaya menang. Majulah kamu perang tapi supaya hidup, menang, bukan supaya mati, bukan. Musuh yang harus mati, kita menang. Kalau udah menang membangun peradaban, bangun masjid, bangun pesantren, bangun madrasah. Masa perang ternyata nggak ada. Ketika perintah Allah, perintah turun Nabi Muhammad, perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, perang Fatu Makkah, itu perintahnya supaya kamu tuh menang. Orang Islam tuh bukan mati, bukan tujuannya. Supaya kalau menang berarti hidup. Udah hidup apa? Kalau udah menang hidup apa? Yang membangun. Gak ada perintah kamu mati ya, perang ya sana, kamu mati ya. Bukan begitu. Kok mati? Maunya sih menang maunya. Kok mati? Itulah namanya syahid. Kalau mati pun dapat surga. Tapi niat pertama harus niatnya menang. Bukan dari rumah niat bom bunuh diri. Dari rumah niatnya mati. Enggak benar. Kita ini diperintah Allah hidup di dunia ini, membangun dunia, bangun yang baik, maksudnya bangun peradaban, bangun ilmu pengetahuan, bangun kemajuan. Kok terpaksanya mati? Ya itu syahid namanya. Tapi maunya kita hidup, maunya kita menang. Maka dalam hadis dikatakan orang maju perang fisabilillah itu mendapatkan ihdal husnayain. Menang ya dapat pahala, mati ya dapat syahadah. Tapi bukan tujuan mati, bukan dari rumah tujuannya mati, enggak. Dari rumah tujuannya menang, dari rumah tujuannya hidup. Nah kalau orang dari rumah sudah bawa bom mau bunuh diri ya, saya berani bersumpah, wallahi mereka tidak syahid, mereka sangit, konyol, mereka dosa, melakukan dosa besar. Membunuh nyawa itu dosa, nyawanya orang maupun nyawanya sendiri. Kamu motong jarimu sendiri, saya potong, dosa itu. Jari itu punya Allah itu, kamu cuma diberi aja. Saya potong jari saya satu, boleh nggak? Bunuh diri, saya bunuh diri, minum begon, bisa mati nggak benar? Minum begon bisa mati nggak? Nggak boleh. Nyawanya sendiri juga nggak boleh mati, nggak boleh. Membunuh juga, apalagi bawa anak kecil 4, 2 anak putri kecil, 2 yang laki-laki, istrinya juga dijak ngebom bareng. Masya Allah, itu Islam apa itu? Agama apa itu? Bukannya Islam, agama apalah? Nggak ada agama nyuruh gitu, nggak Kristen, nggak Katolik, nggak Hindu, nggak Buddha, nggak Konghucu, nggak ada agamanya perintah kamu bunuh diri ya, nggak ada itu. Di Quran ada perintah perang, ada ketika perang ada. Tapi diperintahnya suruh menang, suruh hidup.
bukan suruh mati. Nggak ada niat mati, nggak ada. Makanya kalau kok terjadinya kalah dan mati, itu syahadah, syahid. Maunya sih menang maunya. Ayo kenapa yo? Kenapa Imam Ghazali mendapat amalnya terima yang tadi itu dari ngasih minum tinta itu? Kenapa? Karena Imam Ghazali itu berarti memakai sifatnya Allah. Sifat Ar-Rahman. Pak jawab sifat Ar-Rahman. Jadi Imam Ghazali ketika berhenti nulis, membiarkan lalat minum tintanya, itu di situ tuh, di detik itu Imam Ghazali sedang memakai jiwanya, memakai sifat Ar-Rahman. Paham betul? Kamu jangan-jangan kamu sedekah pada orang yang miskin, pas tepat orang itu lagi butuh sekali uang, kamu beri 5.000 rupiah. Kamu beri 5.000 rupiah, oh itu besar sekali pahalanya. Daripada kamu sedekah 100.000 atau 200.000, tapi orang-orangnya nggak begitu butuh. Makanya pahalanya orang sedekah dengan orang ngutangin besar mana? Besar orang ngutangin. Kalau orang utang tuh butuh, kecuali yang kurang ajar ya. Ini enggak, ini yang normal. Tetangga, teman nggak punya uang, istrinya sakit mau melahirkan, anaknya sakit bawa ke dokter, nggak punya uang sama sekali, tolong pinjam uang 1 juta atau 500.000, pahalanya besar sekali itu. Daripada kita ngasih 500.000, ini orang belum tentu butuh, tapi orang lagi kepepet, lagi apa? Lagi terjepit betul, anaknya sakit atau istrinya sakit atau dia sendiri sakit, nggak punya uang sama sekali, tolong pinjamin. Itu kamu pahalanya besar sekali, lebih besar daripada kamu sedekah belum tentu orang itu butuh. Ya terima kasih sih, saya dikasih uang, terima kasih, tapi belum tentu butuh. Tapi kalau orang utang itu tidak sekali-kali utang, kecuali orang itu butuh. Kecuali yang benar, tapi utang yang benar nanti kamu belajar utang bohongan. Saya butuh apa? Punya mobil butuh, pinjam uang saya butuh sekali, kedesek apa? Punya Avanza, punya sepeda motor. Thumma qal amdu bi'abdi ila jannah. Allah perintah pada malaikat supaya membawa Imam Ghazali masuk ke surga. Apa gara-garanya apa? Gara-garanya apa? Wa fi qouli sallallahu alaihi wasallam yarhamkum riwayatuna al-jazm ala annahu jawabul amri wa raf'u ala annahu jumlatun du'aiyah wa huwa aula. Jadi boleh saja baca gini nih. Irhamu man fil ardi, kasihanlah orang yang di muka bumi. Yarhamukum, semoga mudah-mudahan Allah atau ya ahli langit pun merahmati kamu. Itu kalau dibaca yarhamukum, maknanya doa, atau dibaca irhamu man fil ardi yarhamkum, maka penduduk langit akan merahmati kamu. Jadi bacanya boleh dua macam ya. Boleh jazm irhamu man fil ardi yarhamkum, maka orang ahli langit akan merahmati kamu, atau dibaca dhammah irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, mudah-mudahan orang yang ada di makhluk yang ada di langit pun akan ngasih saya kepada kamu. Malah kata di sini, kata Syekh Nawawi, dibaca yarhamukum aula, dibaca yarhamukum doa itu aula, lebih baik daripada dibaca jazm wa huwa aula. Di anna du'a sallallahu alaihi wasallam ghairu mardud, kan doanya Nabi Muhammad tidak ditolak, tidak mungkin ditolak. Wa min asbabi husna khatimah al-muwadhaba ala hadha ad-du'a, ya Allah, di antara sebab kita nanti mati membawa iman Islam husnul khatimah, kamu harus sering berdoa ini. Allahumma akrim hadhihi al-ummatal muhammadiyah bijamili awaidika fid darain ikraman liman ja'altaha min ummati sallallahu alaihi wasallam
Wa minha al-muwadhabah ala hadhihi du'a. Ada lagi doa yang lain baina salat subuh fardhi. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi sayyidina Muhammad. Allahumma ihfaz ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan 'ammah ya rabbal alamin. Allahumma fir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan 'ammah ya rabbal alamin. Allahumma farij min an ummati sayyidina Muhammad farajan 'ajilan ya rabbal alamin. Wa minha mulazamatu hadha ad-du'a wa huwa ya rabb kulli syai' biqadratika ala kulli syai' ighfir li kulli syai' wa la tas'alni an kulli syai' wa la tuhasibni fi kulli syai' wa'tini kulli syai'. Kamu ingin enggak mati husnul khotimah? Nah, harus sering baca ini. Allahumma akrim hadhil ummatal muhammadiyah. Ya Allah, muliakanlah umat Muhammad bijamili awaidika fid darain, dengan balasanmu yang sangat baik nanti di dunia dan di akhirat. Ikraman liman ja'altaha min ummatihi sallallahu alaihi wasallam, dengan kehormatan seperti yang kau jadikan sebagai umat Muhammad. Kita menjadi umat Nabi Muhammad itu sudah kehormatan, apalagi ditambah doa lagi Allah akrim. Kemudian ada lagi doa supaya kamu dapat husnul khotimah, dibacanya antara sholat qobliyah, sholat subuh. Kamu adzan sholat qobliyah, kemudian menunggu komat baca doa ini tadi. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah umat Nabi Muhammad. Allahumma arham umat sayyidina Muhammad. Ya Allah, rahmatilah umatnya sayyidina Muhammad. Allahumma astur umat sayyidina Muhammad. Ya Allah, selamatkan atau halangi dari segala bencana, dari segala kecelakaan umatnya sayyidina Muhammad. Allahumma jubur umat sayyidina Muhammad. Ya Allah, kuatkan, atau sama aja lah, wajibur, kuatkan, besarkan juga boleh lah, kuatkan umat sayyidina Muhammad. Allah aslih, perbaikilah, jadikanlah umat yang soleh, umatnya Sayyidina Muhammad. Allah afi, maafkanlah Sayyidina umat Sayyidina Muhammad. Allahumma ihfaz, jagalah umat Sayyidina Muhammad. Allahumma arham, rahmatilah umat Sayyidina Muhammad rahmatan 'ammah, rahmat yang umum, yang menyeluruh ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad maghfiratan 'ammah. Ya Allah, ampunilah umatnya Sayyidina Muhammad maghfirah yang menyeluruh ya rabbal alamin. Allah farrij an ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, longgarkanlah semua hal-hal yang dihadapi umat Sayyidina Muhammad, segala kesulitannya dimudahkan. Ya, farajan ajilan, dengan dalam waktu yang dekat ya rabbal alamin. Wa minha juga baca doa ini. Ya Rabba kulli syai' bi qudratika ala kulli syai' ighfir li kulli syai' wa la tas'alni an kulli syai' wa la tuhasibni fi kulli syai' wa'tini kulli syai'. Ya Rabba kulli syai', wa Tuhannya segala sesuatu, bi qudratika ala kulli syai', dengan kekuasaanmu kepada segala sesuatu. Ighfir li kulli syai', ampunlah kepadaku dari segala dosa yang kulakukan. Wala tas'alni an kulli syai', dan janganlah engkau tuntut kita ini dari segala hal. Wala tuhasibni, janganlah engkau audit, auditnya, kau periksalah, engkau adili. Fi kulli syai', segala sesuatu nanti diperiksa. Waduh, enggak kuat ya Allah, enggak sanggup lah kalau segala diadili. Wa'tini kulli syai', dan berilah kepada kami segala sesuatu. Babut tunai. Al-Fatihah. Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu harus dibarengi dengan permintaan. Ya Allah, kalau makna literalnya sih saya mau jalan dengan menyebut nama Allah Rahman Rahim, tapi yang penting lagi dengan memohon berilah aku sifat Rahmanmu,
berilah aku sifat sehingga aku bisa menjadi orang yang mampu mengasihi, menyayangi orang